Selama ini kita diajari purnama itu tanggal 15. Tapi apa iya selalu begitu, teman-teman? Teman-teman jangan skip video ini dulu ya. Karena kita akan bahas purnama itu sebenarnya terjadi tanggal 14 atau 15. Nah, jadi secara astronomi, teman-teman, purnama itu bisa terjadi tanggal 14 maupun tanggal 15 ya. Tergantung fasenya. Sebelum membahas ke tanggal berapa, sekarang saya mau kasih tahu ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri purnama itu, pertama, terjadi satu kali. Durasinya hanya detik ke menit, sangat praktis. Itu purnama. Setelah itu namanya pasca purnama. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, di fase purnama ini, ciri-ciri yang paling umum itu adalah elongasi antara matahari ke bulan itu 180 derajat. Ketika elongasinya 180 derajat, ini salah satu tanda purnama. Tanda yang kedua, iluminasi maksimum atau fase purnama itu bulat sempurna gitu teman-teman ya. Itu 100%. Itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian lokasi atau titik antara bumi, bulan, dan matahari itu hampir sejajar garis lurus. Nah, itu teman-teman. Nah, biasanya itu diawali dengan gerhana bulan ya. Biasanya kalau sudah ada gerhana itu sudah valid purnama gitu teman-teman ya. Nah, kemudian purnama ini terjadinya kapan? Kalau terjadinya di siang hari, fase tadi elongasi, iluminasi semua itu, maka purnama itu jatuh tanggal 14, teman-teman. Kalau terjadinya di malam hari, maka dia jatuh di tanggal 15. Gitu teman-teman ya. Karena kan gantinya tanggal dari tanggal 14 ke 15 itu setelah terbenam matahari begitu kan. Nah, jadi itulah teman-teman ya ciri-ciri pertama. Nah, sekarang kita coba simulasikan tanggal 3 Maret mendatang. Purnama ini kira-kira jatuh di tanggal 14 atau tanggal 15. Nah, nanti teman-teman komen ya. Itu sebenarnya tanggal 14 atau tanggal 15. Sekarang kita cek dulu elongasi dan iluminasinya. Tanggal kita buat tanggal 3 teman-teman ya. Tanggal 3 Maret jam 18 ya, sebelum matahari terbenam. Nah, itu bulan teman-teman ya. Kita lihat elongasinya itu lihat matahari dulu. Kita terbenam matahari terbenam jam berapa? Ini masih plus 3 teman-teman ya. Nah, jam 18.14 teman-teman. Matahari terbenam 18.14. Nah, di sini apakah bulan juga 0 derajat ya? Jika bulan juga 0 derajat di jam ini, maka elongasinya berarti 180 derajat teman-teman. Simpel ngitungnya teman-teman ya. Hitungnya gampang aja. Itu azimut bulan itu 83 derajat. Ya. 83 derajat bulan ya. Kemudian elongasi matahari berapa? Teman-teman hitung aja ya. Elongasi matahari 263 teman-teman. 263 dikurang berapa bulan tadi? 83 ya. Saya lupa. Kita coba lihat bulan. 83. Itu hasilnya elongasi matahari 263, azimut matahari 263, azimut bulan 83. Kalau dikurangkan hasilnya 180 teman-teman. Ya kan? Jadi elongasinya 180 teman-teman.
Artinya tanggal 3 Maret nanti purnamanya terjadi jam 18.16 dengan elongasi 180 derajat. Kemudian fase bulan atau iluminasinya itu 100 teman-teman ya. 100 100%. Itu sudah tanda-tandanya teman-teman ya. Tanda-tanda purnama. Lihat matahari, bumi dan bulan terlihat sejajar teman-teman ya. Nah, itu berarti terjadi di jam 18.16. Nah, menurut teman-teman ini masuk tanggal berapa purnamanya? Gitu teman-teman ya. Nah, inilah fase purnama teman-teman, hanya sesingkat ini. Nah, kemudian setelah fase ini, maka hanya tinggal pasca purnama ya, secara secara visual ya, itu masih sangat terang teman-teman. Jadi versi sederhananya gini teman-teman ya, ini biar lebih sederhana, biar lebih gampang dipahami. Secara sains purnama hanya satu momen ya, satu momen terjadi di saat elongasi 180 derajat tadi teman-teman ya. Ketika matahari sudah bergeser, bulan sudah bergeser, maka elongasi akan turun dari 180 derajat. Purnama secara astronomi sudah habis. Tinggal purnama secara visual aja yang bisa dilihat selama satu malam penuh. Nah, itulah teman-teman ya mengenai purnama. Nah, jadi menurut teman-teman purnama tanggal 3 ini terjadi tanggal 3 atau terjadi tanggal 14 atau tanggal 15 Ramadan. Teman-teman komen di bawah ya.